Ada yang gentayangan, ada yang balik ke rumah. Tak ada yang roh balik ke rumah. Kalau dia pindah rumah kan kacau. Dulu tinggal dia di Jalan Lili, meninggal, rupanya rumah tu dijual sama anaknya. Pas roh tu balik ke rumah, lain orangnya, kata dia. Tak ada roh yang ke rumah. Jadi di mana roh itu setelah dicabut bapak ibu? Apa bedanya kubur dengan alam kubur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita mengkaji satu pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang kematian. Sesuai tema kita, Badan Sosial Kematian, Masjid Babus Salam. Apa itu mati? Apakah orang yang mati itu yang berpindah di alam kubur, mereka mati atau hidup? Ini perlu dijawab. Kita setelah roh kita dicabut dari tubuh kita ini, roh itu kemana? Tak ada yang tahu. Kita mau mati semua nih. Ya, kemana? Tak ada yang tahu. Di kuburan. Kalau nggak ada kuburannya macam mana? Gentayangan. Ada roh yang gentayangan? Ada roh yang gentayangan? Tidak ada. Mana ada roh gentayangan? Alam barzakh. Apa artinya barzakh? Apa artinya barzakh? Ibu-ibu ada yang tahu? Alam kubur. Alam kubur itu persamaan. Masjid, tempat ibadah, sama. Alam barzakh. Berapa alam yang dilalui manusia dalam hidupnya? Berapa? Ada yang mengatakan 4, ada yang 5, ikhtilaf. Sebenarnya berapa? Ada 5. Yang pertama alam apa? Oke, saya urut dulu lah. Alam rahim yang kedua, alam dunia. Alam yang ketiga, alam kubur. Alam yang keempat, akhirat. Setelah akhirat, tadi 5, baru 4. Berapa Pak alam yang kita lalui Pak? 5. Oke, ulangi lagi. Yang pertama alam rahim, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam kubur, yang keempat alam akhirat, yang kelima surga neraka itu di mana? Di akhirat itu. Ini gawat ini kalau nggak tahu. Kita mau ke sana semua. Ada 5. Yang pertama alam arwah. Pernah dengar? Alam arwah. Dari alam arwah baru kita berpindah ke alam rahim. Dari alam rahim berpindah ke alam dunia. Kemudian alam kubur, kemudian akhirat. Oke. Kita datang dari mana? Tak ada yang tahu juga. Allahu Akbar. Datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Makanya ketika kita akan meninggal, kita mengucapkan inna lillahi. Apa maknanya itu?
Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Nah, proses itu kapan? Ketika kita dahulu di alam arwah, kita sudah bertemu dengan Allah. Saat itu Allah bertanya kepada seluruh roh yang hadir, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka kita menjawab, bala, syahidna, ya, kami bersaksi ya Allah. Kemudian kita pun berpindah ke alam rahim, tak bertemu lagi dengan Allah. Berpindah ke alam dunia, tak bertemu dengan Allah. Tapi ingat, ketika roh itu dicabut kembali, roh itu akan bertemu lagi dengan Allah. Bapak Ibu percaya tak? Terdiam juga. Ini pengajian. Kalau pengajian itu saya memberi pemahaman supaya Bapak Ibu paham, nanti pulang dari sini paham. Sebenarnya setelah roh itu dicabut, roh itu kemana? Jawab aja Pak, kemana Pak? Kemana Pak? Kepada yang punya. Ke akhirat. Banyak jawaban. Kemana? Ke Allah, kepada Allah. Kepada Allah itu sebentar saja, kita hanya bertemu sebentar. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, yang kamu lari daripada kematian, sesungguhnya mati itu pasti mendatangimu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Setelah kita mati, kita akan dipertemukan kepada yang mengetahui perkara gaib dan yang nyata. Maksudnya Allah. Di situ kita laporan perjalanan hidup di dunia. Nah, setelah itu kemana? Ada yang gentayangan, ada yang balik ke rumah. Tak ada yang roh balik ke rumah. Kalau dia pindah rumah kan kacau. Dulu tinggal dia di Jalan Lili, meninggal, rupanya rumah itu dijual sama anaknya. Pas roh tu balik ke rumah, lain orangnya, kata dia. Tak ada roh yang ke rumah. Jadi di mana roh itu setelah dicabut Bapak Ibu? Di alam kubur. Bukan dikubur. Apa bedanya kubur dengan alam kubur? Terdiam juga, macam mana nih? Apa bedanya? Saya bertanya, apa bedanya antara kubur dengan alam kubur? Kubur di dalam tanah, oke. Alam kubur di suatu alam. Pertanyaan berikutnya, apakah orang sudah meninggal sekarang ini di surga atau di neraka? Tidak, di akhirat. Semuanya di alam barzakh. Belum ada orang ke akhirat. Kalau orang itu sudah meninggal, transitlah dia di alam barzakh itu sampai kiamat. Lama tak? Kalaulah kiamat itu tahun 1 juta, meninggal kita 2024. Kurangilah. Selama itulah kita berada di alam kubur sampai hari kiamat. Lama itu Pak. Makanya kata Nabi, kubur itu bukan akhir perjalanan. Kematian itu bukan akhir segalanya. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur itu perjalanan pertama untuk perjalanan akhirat. Pertama. Berarti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Lengkapnya dalam buku saya ini, seri perjalanan akhirat. Saya tak bahas secara lengkap di sini. Hanya umum saja pada malam ini. Faman najah minhu, siapa yang selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan selanjutnya akan dimudahkan Allah. Kalau selamat kita di alam kubur, selamat nanti. Wa man lam yanju minhu, siapa yang tak selamat kena azab, kena siksa di alam kuburnya,
fama ba'dahu aksar. Untuk perjalanan berikutnya akan sulit. Jadi jangan dianggap mati itu menyelesaikan masalah. Berpisah dari dunia saja kita mati. Pernah tak kita dengar orang berkata begini, abang, kakak, ayah, mak kita yang baru saja meninggal itu sudah tenang di alam sana. Pernah dengar? Pernah. Sekarang dia sedang beristirahat di alam baka. Pernah dengar? Sering bahkan mungkin ya. Betul tak mereka tenang? Belum tentu, tergantung siapa yang berangkat. Bapak ibu saja pergi jalan-jalan tak siap, tak ada persiapan, tenang tak dalam perjalanan? Mana tenang? Jadi belum tentu setiap orang yang meninggal itu tenang. Bisa jadi kena hajar di dalam kubur tu, kena gampar sama malaikat. Tergantung siapa yang berangkat tadi. Kalau ada yang dibawa dia, baru dia tenang, dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah engkau. Dipanggil dengan panggilan yang baik. Bapak ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang kematian itu sangat penting untuk kita ketahui. Karena kubur itu bukan akhir dari segalanya. Ini saya jelaskan secara umum saja. Kubur itu maknanya tempat terbenamnya jasad, itu kubur. Ada yang kuburnya di perut bumi, ada yang kuburnya di perut buaya, di perut ular, di perut singa, di lautan, di sungai. Ada yang meninggal dibakar jadi abunya dibuang ke sungai, dibuang ke laut. Itulah kuburnya. Sementara alam kubur atau alam barzakh ada alam kehidupan. Kita di alam kubur atau alam barzakh hidup atau mati? Aku sedikit yang jawab. Hidup. Kita hidup di situ, bukan mati. Disitulah kita mendapatkan nikmat. Makanya doa yang kita baca kalau ada orang meninggal, Allahumma ja'al qabrahu raudatan minal jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur orang tua kami ini taman daripada taman surga. Wala taj'al qabrahu, jangan engkau jadikan kuburnya itu lubang dari lubang api neraka. Yang bagian pertama tadi, orang yang mendapatkan nikmat, kesenangan. Yang disebutkan bagian kedua, orang yang kena azab sampai nanti hari kiamat. Itulah yang dirasakan oleh penghuni kubur saat ini. Kalau ditanyakan di mana alamnya, tempatnya tak disebutkan oleh Nabi di mana dia. Tetapi alam kubur itu adalah alam persinggahan menuju alam akhirat. Ini dikumpulkan dulu semua, meninggal saya, meninggal si Akbar, meninggal imam masjid kita, meninggal Pak RT, Pak RW. Singgah di situ semua dulu. Di situ kita mendapatkan balasan dari apa yang kita buat. Ada satu proses sebelum orang itu meninggal, pasti menghadapi satu proses yang disebut dengan sakaratul maut. Bapak ibu pasti sering melihat ada orang yang akan meninggal tersenyum. Pernah? Mengapa dia tersenyum? Kenapa kira-kira Pak orang itu tersenyum, Pak? Nampak yang baik-baik. Tapi ada pula orang yang meninggal berteriak. Pernah lihat? Pernah antum lihat? Belum pernah. Pernah Bapak lihat? Ibu pernah lihat orang sebelum meninggal itu berteriak kesakitan? Pernah? Pernah. Mengapa? Kenapa berbeda? Orangnya sama. Sama-sama manusia. Tapi yang satu ini berteriak kesakitan, yang satu ini tersenyum. Sebenarnya apa yang berlaku ketika sakaratul maut? Maka Allah ceritakan proses sakaratul maut. Nanti Bapak Ibu tengok dalilnya di Al-Quran. Sampai di rumah buka Al-Quran. Yang pertama surat Qaf ayat 21. Kemudian surah Al-An'am ayat 93. Al-Anfal ayat 51.
Al-Waqi'ah 83, Al-Qiyamah ayat 26. Ayat-ayat yang saya sebutkan barusan menceritakan bagaimana roh itu dicabut. Karena badan kita ini ada masa kadaluarsanya. Tak akan mungkin dan mustahil roh itu mampu bertahan selama-lamanya di sini. Dia pasti akan berpisah. Hanya nunggu waktu saja, cepat atau lambat. Dari mana roh itu mulai dicabut? Dari kaki, berakhir di ubun-ubun. Apa tandanya orang akan meninggal? Kakinya dingin. Kenapa kakinya dingin? Karena yang bagian kaki itu mulai mati. Mati dia. Makanya kata Al-Quran, wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Kalau tanda-tanda orang akan meninggal itu, dia terbaring, kakinya mulai kaku. Kakinya bertaut. Bertaut itu maknanya kata para ulama, yang bagian kaki itu mati. Tanda kita, tanda secara kesehatan, yang bagian kaki itu mulai dingin. Kenapa dingin? Karena yang bagian kaki itu mulai mati. Kemudian perlahanlah ruh itu naik ke atas. Naik dia ke lutut, terasa. Kemudian naik ke perut, terasa. Kemudian naik ke dada. Sesampai di dada, dada pun mulai sesak. Itu tandanya tuh. Napasnya awalnya normal. Ketika ruh itu sudah sampai di dada, sudah satu-satu napasnya. Kemudian naik lagi ke atas sampai di kerongkongan. Di kerongkongan inilah tanda roh itu akan dicabut. Namanya ghar-ghar. Berbunyilah dia seperti orang mendengkur. Ada yang bunyinya keras, ada yang bunyi sedikit saja. Setelah itu baru roh itu dicabut dan mata pun terbelalak, terbuka. Kenapa mata terbuka, Pak? Karena mata itu melihat kemana roh itu dibawa. Roh itu dicabut, dia nampak oleh mata. Fa idza qudiyatil arwah, apabila roh itu dicabut, tabi'ahul basar, diikuti oleh pandangan mata. Tarik dari kaki tadi dan berakhir di ubun-ubun, maka mata pun terbuka. Kita tutuplah mata orang itu. Dia mata terbuka itu bukan menakuti kita, enggak. Dia menengok kemana roh itu dibawa. Kemana dibawa? Mudah-mudahan nanti di ujung bisa saya jelaskan, cukup waktunya. Saya jelaskan dulu prosesnya itu. Ada seorang dokter di Pekanbaru ini. Beliau ini dokter, pernah menjadi kepala rumah sakit RSUD Arifin Ahmad. Selain dokter, bekerja sebagai profesi sebagai dokter, dia rajin mengaji akidah, mengaji tasawuf, mengaji tafsir. Ketika beliau meninggal, beliau sudah dapat ilmu tentang proses ruh dicabut. Sakit, terbaring di rumah sakit, dipanggil istrinya. Wahai adinda aku sayang, sebentar lagi abang akan berangkat. Dari mana abang tahu? Ini yang di kaki ini sudah mulai terasa rupanya. Kemudian tak lama kemudian ini sudah naik ke lutut, terus seperti ditarik. Kata dia ini sudah naik ke dada. Masih sempat berbicara, ditengok oleh istrinya di layar, detak jantung sudah mulai melemah. Awalnya tinggi, mulai melemah, lurus tet. Ketika ruh yang berada di kerongkongan, disitulah kita mentalkinkan mayit. Jadi kewajiban bagi anak cucu, anak istri atau keluarga yang berada di samping mendampingi atau menghantar calon jenazah ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang kita inginkan. Siapapun di dunia ini, status husnul khotimah itulah yang dia inginkan. Karena besar fadilahnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berhasil mengucapkan kalimat tadi la ilaha illallah, balasannya surga. Tapi itu tak mudah. Sesuai kebiasaan.
Orang meninggal sesuai kebiasaan. Kalau biasa dia baca Al-Quran, maka ada kemungkinan keluar lafaz Al-Quran itu. Tapi kalau kebiasaannya berkata buruk, itulah yang diucapkannya ketika akan meninggal. Tak akan berubah itu. Lalu kemudian Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nazi'at ayat 1 dan 2 Allah berfirman, "Wan nazi'ati gharqa." Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Inilah orang yang berteriak tadi, Pak. Kita sebutkan nanti kenapa dia ditarik dengan keras. Yang kedua, wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Mengapa malaikat itu pilih kasih? Yang satu ini nazi'at, ditarik dengan keras sehingga dia berteriak kesakitan. Yang satu ini tarik lembut, pelan, 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 sehingga kita pun sempat untuk membimbingnya, mentalkinkannya kalimat la ilaha illallah. Maka kata para ulama yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 51, penyebab kenapa orang itu berteriak. Walau taro, sekiranya engkau wahai Muhammad melihat idh yatawaffal ladzina kafaru, ketika orang-orang zalim, ketika orang-orang jahat, ketika orang-orang yang mengusik orang lain, menyusahkan orang lain, mengambil hak orang lain, membuat dosa di dunia ini. Al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat yang datang kepada orang itu menampar-nampar muka dan punggungnya. Itulah penyebabnya. Kita tak nampak saat itu. Yang nampak hanya calon si mayit tadi. Sebelum malaikat maut itu mencabut nyawa, Bapak Ibu, Allah utus dulu malaikat kepada orang itu untuk menyakitinya. Diberinya DP, azab di dunia. DP bahasa kita. Diazab dulu sebelum dia masuk ke alam kubur. Di alam kubur dah pasti nanti. Nanti kita jelaskan seperti apa bentuknya azab kubur. Ketika roh itu dicabut, berteriaklah, kesakitan menjerit orang ini. Seakan-akan urat leher ini putus. Bercerita seorang dokter kepada saya. Dokter ini bernama Profesor Dr. Tabrani. Bersama anaknya Dr. Diana Tabrani. Masuklah ke ICU. Dibaringkan di tempat pasien. Lalu kemudian tak lama di atas kasur itu, di atas dipannya tadi, orang ini melompat, lalu kemudian menghempaskan badannya ke dinding dan ke lantai. Dihempaskannya, tak ada yang kuat pegang. Bertanyalah anaknya ini, "Pak," kata dia, "ini reaksi obat atau bukan?" Kata ayahnya, "Bukan. Kalau reaksi obat tentu yang lain juga sama seperti dia ini. Kenapa berlaku kepada dia? Jadi apa ini sebenarnya?" Kata ibu itu saat itu, "Ayah saya tak tahu jawabannya. Tapi kata dia yang jelas ini bukan reaksi obat." Sampailah kita menjelaskan pengajian tentang proses roh dicabut. Baru dia tahu jawabannya. Ternyata orang yang akan meninggal dari kalangan orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang menganiaya, menyakiti orang itu, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu menampar-nampar muka mereka. Ini tentu ada pengecualian Bapak Ibu. Kalau dia bertobat, itu lain hal. Menyesali perbuatannya, minta maaf, Allah pun Maha Penyayang. Ini diceritakan oleh Allah ini, orang yang terbiasa melakukan kezaliman, kejahatan, berlaku maksiat sampai akan meninggal tak taubat-taubat juga, dihajar oleh malaikat. Dalam ayat yang lain, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, sekiranya engkau melihat orang-orang yang berada di tekanan kematian. Jadi sakarat itu artinya tekanan, tertekan, maka dia sulit. Al malaikatu basitu aydiyahum, malaikat membentangkan tangannya. Wah, digamparnya orang ini, berteriak-teriak nih. Ini sebelum roh dicabut. Inal abdal fajir, sesungguhnya orang yang jahat.
idza kana fin qita'i minad dunya, ketika mereka akan berpisah dari dunia, wa iqbali minal akhirah, menyongsong kehidupan sesudah kehidupan di dunia, nazala ilaihi malaikatun, turun malaikat-malaikat, sudul wujuh, wajahnya hitam. Orang yang berada di samping itu tak nampak, yang nampak hanya orang yang meninggal tadi. Apa kata malaikat itu? Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor. Karena kotor isinya, dengki dengan orang kotor, berbuat dosa kotor, mengambil tanah orang kotor, mentang-mentang dia orang besar kotor. Karena kita orang lemah, orang kecil, ketika dia punya kuasa bertindak sewenang-wenang, tak minta maaf dia, malaikat hadir. Makanya silakan, kata Nabi, isma syi'ta, silakan kamu hidup semaumu, fa innaka mayyitun, tapi ingat, kamu pasti mati, pasti akan meninggal. Ketika meninggal, saat roh dicabut, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sebelum ini kamu lalai, kamu termasuk orang yang bagak. Apa bagak itu? Sombong ketika di dunia. Mentang-mentang kamu kuat, duit kamu banyak, mentang-mentang kamu punya jabatan, ini orang lemah, kamu tindas saja. Lupa kamu selama hidup di dunia. Fakashafna anqa ghita'aka fabasarukal yawma hadid, maka ketika akan meninggal ini kami singkapkan pandangan matamu sehingga matamu saat itu menjadi tajam. Apa maksudnya disingkapkan itu? Sekarang mata kita tertutup dari perkara gaib. Jin tak nampak, malaikat tak nampak, setan tak nampak. Ketika akan meninggal, fakashafna anqa ghita'aka, dibukalah oleh Allah. Pak Ustadz, kata jemaah, ya kemarin saya menyaksikan ada orang yang sakratul maut. Sebelum rohnya itu dicabut, dia menunjuk ke kiri, jangan ke sana, di situ banyak setannya, di situ saja ada malaikat. Sebenarnya apa yang dilihatnya itu, Ustaz? Dia melihat jin dan setan yang berdesak-desakan untuk menyesatkan orang ini. Dan malaikat yang datang tadi, malaikat yang rupanya itu buruk, juga menghantam, menyiksa dia. Makanya berteriak dia. Kau nak apa dia berteriak? Di tempat rumahnya yang sejuk, ada AC di situ, kemudian di atas kasur empuk, anak istri berkumpul, berteriak. Seharusnya kan nyaman, seharusnya kan tenang di situ. Tapi kenapa dia berteriak? Sementara ada orang rumahnya biasa-biasa saja, tidur di kasur yang tipis, rumahnya atapnya panas, kecil, sebelum meninggal tersenyum. Mengapa dia bisa tersenyum? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, anak-anak sebelum akil balik meninggalnya sama semua, normal meninggalnya, kecuali karena sakit dia berteriak karena sakitnya itu. Pernah kita melihat anak-anak kalau meninggal dia, tolong, sakit, badan mata yang terbelalak begini. Saya tanya jamaah, tak pernah kami tengok, Ustaz. Mengapa? Ya karena orang tak ada dosa. Yang membedakan kita ketika meninggal itu dosa tadi. Makanya kata Nabi, silakan kamu hidup ketika kamu hebat, ketika kamu besar, ketika duit kamu banyak, kamu menindas orang semaumu, tidak apa-apa. Fa innaka mayitun, kamu pasti akan mati. Ketika kita akan mati itu, di situlah malaikat tadi. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, idza mata minkum ahadun, kalau orang itu akan meninggal, uridu alaihi maq'aduhu, ditampakkanlah tempatnya di alam barzakh, bil ghadawati wal asyi, pagi dan petang. Jadi sudah diberi kisi-kisi. Misalnya begini, Bapak Ibu berangkat umroh, ini belum berangkat lagi, mau berangkat. Kata mutawif, kata pembimbing, kata ustadznya, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke Taif. Ini tempatnya. Akan dibawa nanti ziarah ke kebun kurma, akan dibawa nanti ke Raudhah, akan dibawa nanti ke makam Nabi, akan dibawa ke Gunung Uhud. Ditampakkan yang baik-baik. Kita senang atau tidak? Tersenyumlah. Begitulah orang meninggal itu. Uridu alaihi maq'aduhu, ditengokkan kepada dia
wahai si fulan, inilah tempatmu nanti ketika kamu akan meninggal. Setelah kamu berpisah dari dunia ini, kamu ditempatkan raudhatan minal jannah wa abdiluhu daran khairan min dari, digantinya tempat yang dia tinggalkan di dunia dengan tempat yang bagus di alam barzah. Wa zaujan khairan min zauji, diberinya kawan di sana. Wa ahlan khairan min ahli, ada kawan-kawan yang mana-mana. Di dalam kubur itu bukan sendiri, bertemu lagi. Tak percaya? Pergilah dulu. Nanti kabari ke kami. Karena ini ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW. Kayak doa kalau ada orang meninggal kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al jannata maswahu. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ighsilhu bima'i saji wal barat. Allah wa abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli. Kan itu doanya. Doa itu dari Nabi. Apa maknanya? Itulah yang kita sebutkan tadi. Kita akan ditempatkan sesuai apa yang kita buat. Nah, yang buruk, orang yang jahat tadi, ingkana min al jannah, ditampakkanlah yang baik-baik. Tersenyum bapak itu kami tengok, Ustaz. Tapi kami tengok jarang juga ke masjid dia. Kenapa dia tersenyum? Bisa jadi ada amalan khususnya bapak ibu. Kita nggak tahu orang. Makanya kita tak boleh menghukumi orang secara zahir saja. Bisa jadi setiap pagi dia bersedekah. Ada orang di Pekanbaru ini, di rumah dia itu penuh kucing. Selagi ada kucing terlantar dibawa ke rumahnya. Bukan kucing yang bagus-bagus. Bagaimana akhir hayat orang ini? Luar biasa. Ini kesaksian jamaah. Kami tengok bapak itu, Ustaz. Ke masjid ya biasa, saya ke masjid, sholat, pulang. Bukan orang berpendidikan, bukan orang kaya, bukan pula kuliah di Mesir, enggak hafal Al-Quran. Tapi ada amalan istimewanya. Semua kucing ditampung di rumahnya. Kucing entah mana-mana, kucing yang tak bagus dibawanya, dikasihnya makan. Kasih sayang kepada manusia. Allah muliakan orang seperti itu. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama ketika Sya'ban akan meninggal. 3 yang diucapkannya. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Baru dia meninggal. Keesokan harinya datanglah Rasul dan sahabat. Datang ke rumah si Sya'ban pun cerita, ya Rasulullah, aku melihat ada hal yang aneh sebelum suamiku meninggal. Diucapkan 3 ucapan ini, baru ruhnya itu dicabut. Apa maknanya ya Rasulullah? Yang pertama, Allah perlihatkan perjalanan dari rumahnya ke masjid. Itulah dia tengokkannya, menyesal dia, kenapa terlalu dekat? Kenapa tidak lebih jauh daripada ini? Berapa jaraknya? 2 jam perjalanan. Menyesal dia. Kalaulah lebih jauh maka lebih banyak pahala. Kalau dibawakan ke kita bapak ibu, rumahnya samping masjid, tak sampai ke masjid, maka mungkin penyesalannya lebih besar daripada penyesalan Sya'ban. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Pada satu pagi Sya'ban ini keluar rumah, rupanya begitu dingin. Kemudian dia ambilnya baju satu lagi. Baju yang satu ini baju usang, diletaknya di luar. Baju yang baru tak bagian dalam. Sampai di tengah perjalanan jumpa seorang sahabat, kedinginan hampir meregang nyawa. Diberikannya bajunya itu, selamatlah orangnya. Ternyata ketika akan meninggal diperlihatkanlah pengorbanan Sya'ban ini. Kata dia, andai yang baru yang saya beri, maka jauh lebih besar pahalanya. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Suatu pagi Sya'ban ini sarapan, dah habis roti itu separuh. Datang pengemis, wahai Sya'ban, saya sudah 2 hari tidak makan. Maukah engkau berbagi dengan saya? Kata Sya'ban, kenapa tidak wahai saudaraku? Dibaginya roti itu, kemudian orang itu hilang. Ketika akan meninggal ditampakkan Allah amal perbuatannya tersebut. Apa maknanya bapak ibu? Ketika kita akan meninggal, Allah tayang ulang apa yang kita buat. Direview kembali. Apa yang kita lakukan hari ini? Ini terekam dalam sini semua. Kalau kita tutup mata kita, apa yang kita lakukan dari pagi terekam di sini. Makanya ada satu buku judulnya Psikologi Kematian. Buku itu menceritakan tubuh kita ini merekam apa yang kita buat. Bapak ibu, apapun yang bapak ibu buat itu merekam. Nanti ketika akan meninggal dia akan tayang ulang.
Ada yang ditayang panjang lama, sakitnya menahun, ada yang tayang sebentar. Ini tergantung umur ajal dia. Bagi Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel yang banyak membunuh anak Palestina itu, 10 tahun terbaring. Tak mati, tak hidup. Disiksa oleh Allah sebelum ajalnya menjemput. Itu yang berlaku. Ditampakkan oleh Allah perjalanan hidup kita. Makanya kata para ulama, man asya ala syai'in mata alai. Siapa yang hidup atas melakukan sesuatu, maka seperti itulah meninggalnya. Kita enggak tahu, Pak, kapan dan di mana kita meninggal. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak tahu di negeri mana, di bumi mana, kapan kita meninggal. Tetapi kita bisa tahu seperti apa cara kita meninggal. Seperti apa kita akan meninggal nanti. Tergantung kebiasaan. Kalau biasanya orang itu baca Quran, ke masjid, berbuat baik, hari-hari suka senyum, meninggalnya akan seperti itu. Tapi kalau hari-harinya menyebut orang, menzolimi orang, pasti dia akan teringat. Itulah yang menghantui dia. Kalau ada peristiwa yang besar dalam diri kita, itu lama kita teringatnya. Dulu saat waktu kami muda-muda, padahal sudah puluhan tahun, ingat dia. Karena memang itulah yang dilakukan dan itu melekat di dalam dirinya. Nah, bagaimana dengan bibi Buya Hamka yang bernama Tuwa Aisyah? Pada umur 86 tahun, beliau talkinkan, rupanya bibinya ini sudah peka, tak dengar lagi, tak bisa lagi ditalkinkan. Tetapi saat Buya Hamka dekatkan telinganya ke mulut bibinya ini, rupanya bibinya itu mengulang-ulang surat-surat Al-Quran. Yasin, Al-Kahfi, Al-Muluk, dan Al-Waqiah. Ini dia ulang-ulangnya sampai ruhnya itu dicabut. Ditanya oleh Buya Hamka kepada keluarganya, mengapa bibi itu mengucapkan 4 surat tadi? Kata keluarganya, amalan yang dia ucapkan sebelum roh dicabut itu sudah ia lakukan semasa muda, sejak kecil. Ternyata pesan datuk Buya Hamka, ini surat amalkan. Yasin, Al-Kahfi, Al-Waqiah, surah Al-Muluk, amalkan. Itulah jadi amalan spesialnya. Ternyata amalan itulah yang ditampakkan oleh Allah sebelum roh itu dicabut. Ada yang bertanya? Silakan. Tak ada yang bertanya? Paham semua berarti kan? Dari sebelah Bapak ada yang bertanya? Enggak ada. Paham berarti? InsyaAllah. Saya memberi pengajian, memberi pemahaman. Makanya kalau ada orang minta, Ustaz tu tak enak, tak ketawa kami, tak lucu kata dia. Ya kalau lucu pelawaklah diundang. Kita mengaji. Ya, kalau ada orang minta itu, ya udah tak apa-apa. Karena habis waktu saya menyampaikan sesuatu, menyampaikan pengajian, apa yang dibawa pulang? Oh, tak ada. Saya tak mau. Makanya saya memberikan kepada ibu, ada amalan nanti. Bagaimana caranya supaya mudah sakaratul maut? Karena Nabi ketika sakaratul maut, Aisyah duduk di sampingnya. Lalu kemudian bawanya ember atau sejenisnya yang ada berisi air. Wa yadkhulu yadahu, kemudian Nabi masukkan tangannya ke ember itu dan mengusapkan ke wajahnya sambil berdoa, Allahumma hawin alaina alayya fi sakaratil maut au fi ghamaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk proses sakaratul maut. Itu salah satu amalan doa yang dibaca. Doa yang kedua, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut waja'al malaikatal mauti rafiqa. Jadikanlah malaikat maut itu sebagai teman bagiku. Wa bin naz'i ruhi, ketika ruhku itu dicabut, syafiqa, dicabut dengan lemah lembut. Bisa diucapkan sama-sama? Ya, ikuti saya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut waja'al malaikatal mauti rafiqa.
wa bin naz'i ruhi syafiqa. Ada yang sudah hafal? Saya ulang lagi. Waja'al malaikatal mauti, waja'al malaikatal mauti rafiqa wa bin naz'i ruhi wa bin naz'i ruhi syafiqa. Belum masuk lagi nampaknya Ustaz. Nanti saya kirimkan doa ini ke antum Akbar namanya. Nanti ke Akbar. Silakan antum share. Sebelumnya sudah ada juga saya kirimkan. Ada Akbar ngirim tulisan saya ke grup Bapak Ibu. Kalau nggak tagih dia kalau nggak ada. Kalau nggak ada tagih dia. Karena saya setiap pengajian mesti membuat materi. Materi itu saya share. Karena terkadang ketika pengajian itu kan lupa kita, tak ingat. Nanti buka pintu dah lupa dah yang disampaikan tadi. Maka amal-amal seperti itu kita berikan. Atau dua doa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan kita dalam proses sakratul maut tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa untuk menganjurkan kita berdoa dengan doa yang dua tadi. Kapan doa ini yang bagus kita baca? Di sujud terakhir. Maka nanti sujud terakhir setiap solat wajib atau sunat, maka enggak apa-apa agak lama sujudnya, baca doa ini. Karena bisa jadi doa itulah yang menolong kita. Kita sedang khusyuk, sedang sujud, sedang rendah-rendahnya, hina-hinanya di hadapan Allah. Maka Nabi katakan aqrabu ma yaqulul abdu inda rabbih, posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika bersujud, fa aktsiru bid du'a, maka perbanyaklah untuk membaca doa. Insyaallah nanti akan saya sharekan. Kemudian ini masih proses roh. Wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masad. Ditarik dari kaki, naik ke lutut, naik ke perut sampai di dada, dada terasa sesak. Kemudian dia naik ke kerongkongan, kerongkongan itu naik ke kepala. Menurut ilmu kedokteran, mati itu apabila batang otak ini tidak aktif. Sejalan dengan hadis Nabi, karena roh itu dicabut dari ubun-ubun. Ditengoklah oleh mata tadi kemana roh itu dibawa. Selain roh itu yang dilihat oleh mata, maka inna syaitana qaimun, sesungguhnya setan itu tegak berdiri di samping orang yang akan meninggal tadi. Berperanglah jiwa dia dengan talkinan-talkinan ahli keluarganya tadi. Wahai ayahku, ucapkanlah la ilaha illallah. Sang ayah itu masih diam. La ilaha illallah. Lalu kemudian orang tuanya ini tidak. Tidak. Sebagian orang mengatakan tidak itu bermakna buruk. Sebagian lagi mengatakan tidak itu bermakna baik. Mana yang benar sebenarnya? Buruk atau baik dia mengatakan tidak tadi? Baik. Kenapa? Karena setan tegak di sebelah kanannya menyerupai ayahnya. Kata setan ini, wahai anakku, ikutilah agama Yahudi. Agama Yahudi itu yang paling benar. Maka orang yang calon si mayit tadi tidak, kata dia. Ucapan tidak dia itu bukan menidakkan kita, tetapi menidakkan ajakan setan tadi. Kemudian sebelah kirinya tegak lagi setan, jin menyerupai ibunya. Diajaknya untuk masuk agama Nasrani. Kata orang ini, tidak, jangan. Itulah yang diucapkan dulu oleh Ahmad bin Hanbal sebelum beliau meninggal. Inna syaitana qaimun bihidai, syaitan itu tegak di sampingku. Adin ala anamilihi, gigit jari dia. Tak bisa digodanya. Kata dia, bu'dun, la bu'dun, tidak, pergi kau jauh. Pergi kau jauh. Kata setan itu, futtani, wahai Ahmad, aku telah gagal menggodamu. Inilah penting
bagi anak, bagi keluarga mendampingi orang tuanya yang sedang sakit, apalagi sakit-sakit sekarat. Jangan ditinggalkan. Kalaupun di rumah sakit dia, sampaikan ke pihak rumah sakit itu, ini orang tua saya ini nampaknya tak ada can lagi, dah lama sakitnya, tak mungkin sembuh lagi, saya mau menemani dia. Karena banyak terjadi kawan-kawan kita diterobosnya masuk, betul tak lama kemudian ini orang meninggal, dibacakannya Al-Quran. Nah, ada 7 amalan agar kita mudah memperoleh sakratul maut. 7. Apa yang 7 itu? Nantilah kita jelaskan. Nah, panjang ceritanya yang 7 ini. Bapak lakukan yang 7 ini sebelum orang meninggal, maka dari hadis-hadis Nabi, orang itu dipermudah untuk proses sakratul mautnya. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan dapat kita sambung amalan agar mudah memperoleh sakratul maut dan amalan-amalan sunnah setelah menguburkan mayit. Ada amalnya, Pak. Sebagian orang mengatakan setelah menguburkan mayit pulang. Tidak. Sunnah ada 14 amalan yang dilakukan di kuburan tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang 14 itu? Nantilah kita jelaskan. Baik. Ada yang bertanya? Pas, alhamdulillah. Maka oleh karena itu mari kita tutup majlis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.